Khilaf yang kuat juga di kalangan para ulama adalah mengenai tahiyatul masjid di waktu terlarang. Kita tahu bahwasanya salat ada waktu terlarang, 3 waktu terlarang, ya. Yaitu setelah subuh sampai terbit matahari, sampai waktu duha, maksudnya waktu syuruk, dari terbit matahari, sunrise, dari setelah salat subuh sampai waktu syuruk. Ini waktu terlarang untuk salat. Kemudian yang berikutnya setelah salat asar sampai terbenam matahari. Waktu terlarang ketiga adalah ketika sekitar 7 menit sebelum azan zuhur sampai azan zuhur. Ketika matahari benar-benar di tengah langit. Inilah waktu terlarang. Nah, para ulama khilaf secara umum, apakah waktu terlarang ini tidak boleh salat secara mutlak? Ya, termasuk salat-salat sunnah, tidak boleh. Ataukah boleh jika salat tersebut ada sebabnya? Yang dilarang cuma salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlaqah. Ingin salat tidak boleh. Tapi kalau ada sebabnya, tidak mengapa. Pendapat yang dipilih oleh mazhab Syafi'iyah, ya, bahwasanya boleh seorang salat yang ada sebabnya, seperti salat tahiyatul masjid, seperti salat istikharah, seperti salat sunnah wudu, ya, ini semua salat-salat yang ada sebabnya, seperti salat gerhana, salat apapun yang merupakan salat ada zawatul asbab yang ada sebabnya, boleh dikerjakan meskipun di waktu terlarang. Meskipun di waktu terlarang, ya. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Kenapa? Karena dalil-dalil yang menunjukkan akan hal tersebut, ya. Adapun khilafnya, saya ingin menjelaskan khilafnya secara fikih tapi terlalu panjang nanti, ya. Intinya diperbolehkan, silakan bisa baca di buku bekal salat, ya. Intinya Rasulullah, di antara dalilnya Rasulullah SAW pernah mengqadha salat ba'diyah zuhur setelah asar. Rasulullah SAW pernah mengqadha salat ba'diyah zuhur setelah asar. Padahal kita tahu tidak boleh salat sunnah setelah asar. Kata Rasulullah SAW, la salata ba'dal asri hatta tagruba syams. Tidak ada salat sunnah setelah salat asar sampai terbenam matahari. Ternyata Rasulullah SAW pernah salat ba'diyah zuhur setelah asar. Ketika ditanya salat apa ke ini Rasulullah, kata Rasulullah SAW, itu 2 rakaat setelah zuhur, tapi saya tadi ada tamu tersibukan sehingga saya mengqadhanya setelah asar. Ini berarti Rasulullah salat ba'diyah zuhur setelah asar karena ada sebab, sehingga boleh salat kalau ada sebabnya meskipun di waktu terlarang. Kemudian demikian juga tentang kisah seorang, ya, yang bernama Qais, ya. Hadis Qais, dia salat setelah salat subuh, kemudian dia salat lagi 2 rakaat. Ternyata dia salat qobliyah subuh. Dia mungkin terlambat datang atau terlambat bangun sehingga dia salat qobliyah subuh setelah salat subuh. Padahal kita tahu salat subuh enggak boleh orang salat. La salata ba'dal fajri hatta tartafi asyams. Tidak ada salat setelah salat subuh sampai matahari naik. Ternyata dia salat 2 rakaat setelah salat subuh. Namun salat tersebut ada sebabnya, itu dia mengqadha salat qobliyah subuh. Ini menunjukkan bahwasanya salat di waktu terlarang kalau ada sebabnya maka diperbolehkan. Jadi intinya kalau kita masuk masjid jam berapa saja silakan salat. Ini pendapat yang dipilih oleh mazhab Syafi'i, ya. Kita masuk masjid jam berapa saja kita boleh salat. Ada khilaf, ya, sebagian ulama mengatakan tidak boleh waktu terlarang, terutama ketika matahari benar-benar lagi keluar dari lagi terbit, ya. Mau keluar maka jangan, atau lagi tenggelam pelan-pelan maka tunda aja salatnya. Ini ada pendapat, tapi wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih kuat kapan saja seorang ingin salat tahiyatul masjid, kalau dia masuk masjid maka diperbolehkan.